Halo guys, di video kali ini saya akan mereview dan tes power amplifier TDA 8954 yang beredar di pasaran. Power ini termasuk power kelas D yang menggunakan chip TDA 8954 versi SMD. Berikut ini kit amplifiernya. Kit amplifier ini mempunyai satu output channel BTL ya. Dan ini siap langsung diberi tegangan supply. Tegangan supply-nya ini bisa menggunakan langsung dari trafo atau tegangan AC. Untuk tegangan AC yang dari trafo, saya rekomendasikan menggunakan tegangan di 24 volt AC CT. Kalau di 32 volt AC sebetulnya masih bisa, tapi untuk kit ini tidak direkomendasikan menggunakan tegangan AC 32 volt karena akan mudah rusak untuk chipnya di kit ini ya. Karena kit ini mode BTL, amplifier ini direkomendasikan menggunakan speaker dengan impedansi 8 ohm. Kalau 4 ohm tidak recommended ya. Nanti akan saya tes dan jelaskan kenapa tidak recommend di 4 ohm. Untuk upgrade komponen yang paling vital yaitu di kapasitor LPF nya. Untuk kapasitor LPF ini terlalu kecil ya. Kapasitor ini bisa terbakar apabila kita menyalakan amplifier dengan musik tanpa memasang beban pada terminal speaker. Jadi sebaiknya kita ganti menggunakan kapasitor yang lebih besar tegangannya, bisa menggunakan kapasitor SMD maupun yang DIP atau through hole. Berikut adalah contoh kapasitor LPF yang sudah terbakar seperti yang saya sebutkan. Untuk upgrade-nya kita lepas dahulu kapasitor LPF-nya. Kapasitor LPF SMD di C35 dan C25. Ini kita bisa lepas dahulu dan kita ganti kapasitor yang lebih tinggi voltasenya. Setelah terlepas kita ganti kapasitor LPF-nya. Karena saya menggunakan kapasitor bukan SMD dan ukurannya lebih besar, ini saya solderkan saja di bagian bawah PCB. Untuk kapasitor yang bisa digunakan nilainya yaitu 680 nanofarad sampai 1 mikrofarad dengan voltase 250 sampai 400 volt. Solder salah satu kaki kapasitor ke ground dan satu kakinya lagi bisa langsung ke terminal output plus atau min, atau juga bisa solder ke kaki induktor seperti ini. Dengan menggunakan kapasitor seperti ini, kita tidak perlu khawatir kapasitornya akan meletus atau terbakar ya. Untuk heatsink dan IC sebaiknya ditambah pasta heatsink supaya lebih bagus ya untuk penyebaran panasnya ke heatsink. Cara melepas heatsinknya juga cukup mudah, tinggal kita tekan klemnya dari bawah PCB, maka heatsink akan terlepas. Kemudian beri pasta heatsink ke IC. Dan untuk memasangnya kembali, tinggal kita pasang dan tekan klemnya sampai bunyi klik. Maka heatsink sudah terpasang dengan baik. Sebelum lanjut videonya, saya akan berbagi tips bagaimana cara order PCB di jlcpcb.com. Simak video berikut ini. Pertama-tama kunjungi situs jlcpcb.com, kemudian login atau daftar dahulu jika belum punya akun di sini ya. Lalu klik order now. Setelah itu muncul halaman baru lagi. Kemudian klik add your Gerber file, pilih file Gerbernya dan klik 2 kali. Tunggu file Gerbernya diupload. Oke, setelah selesai upload maka akan tampil file PCB layoutnya. Ini tampak atas dan ini tampak bawah. Kemudian pilih opsi PCB-nya. Ini untuk dimensi sudah terisi otomatis. Kemudian layarnya juga sudah terisi otomatis. Di JLC PCB juga sudah tersedia warna masking ungu. Yang harganya sama dengan warna hijau. Ini sangat murah ya dibanding situs cetak PCB yang lain. Ini
kalau sudah oke, kemudian klik save to cart, kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi ke pengetesan. Untuk pengetesan saya menggunakan kit SMPS produknya Silentech. Ini yang versi gurem. Kit SMPS ini sangat cocok dan aman untuk amplifier TDA 8954 ini. Tegangan keluaran yang pas di 35 volt DC CT. Teman-teman bisa membeli kit SMPS ini di Tokped atau di link yang ada di deskripsi. Untuk keluaran tegangan DC nya ini sebetulnya ada soketnya ya, tapi soketnya saya lepas dan saya solderkan langsung kabel outputnya. Kita pasangkan kabel supply-nya ke amplifier. Karena amplifier ini sudah ada rangkaian penyiarahnya, kita bisa memasang tegangan plus atau min sesuka hati, asalkan tegangan CT-nya, CT atau ground-nya tetap di tengah ya, pada terminal supply-nya. Pasang kabel input di terminal input, plus untuk input plus dan min untuk input ground. Lalu pasang kabel speaker di terminal speaker plus dan min. Untuk beban saya menggunakan resistor dummy load 2x4 ohm, dan untuk tes awal saya menggunakan di 8 ohm, 2 resistor yang saya seri, dan saya pasangkan ke terminal output amplifier, serta saya pasang osiloskop di output untuk melihat sinyal keluaran apakah cacat atau sudah klip. Kemudian saya pasangkan voltmeter AC untuk melihat tegangan keluaran, dan juga tang ampere untuk melihat arus keluarannya. Untuk inputnya saya injek dari audio frekuensi generator. Frekuensi saya set di 100 Hz dan amplitudenya di 500 mV RMS. Langsung saja kita buka volumenya. Di amplitudo 500 mV RMS ternyata masih jauh dari titik klip. Kita tambahkan lagi amplitudonya di 1 volt RMS. Tegangan didapat sebelum mencapai titik klip yaitu 27,5 volt dengan arus 3,32 ampere. Daya outputnya yaitu sekitar 91 watt RMS di beban 8 ohm dan tegangan supply 35 volt DC CT. Dayanya masih jauh dari datasheet, mungkin supply tegangannya kurang tinggi ya, tapi seharusnya ini bisa mencapai 30 volt AC atau setara dengan tegangan DC nya yaitu 35 volt. Seperti TDA 8920 yang pernah saya rakit, itu outputnya bisa mencapai tegangan DC nya, dan outputnya lebih besar daripada kit ini ya.
Mungkin dari kualitas IC-nya berbeda ya, karena IC-nya saya beli langsung dari utsource.net. Di utsource.net terdapat banyak komponen dan rata-rata semua komponennya ori ya. Dan saya sudah sering beli di utsource.net. Pembayarannya pun juga cukup mudah. Bisa menggunakan PayPal atau kartu kredit dan debit Visa. Bagi teman-teman yang ingin membeli komponen di utsource.net, bisa mengunjungi link yang ada di deskripsi. Oke, selanjutnya kita tes di 4 ohm. Beban saya pindah dahulu di 4 ohm menggunakan satu resistor dummy load. Input masih sama di 100 Hz dengan amplitude 1 volt RMS. Langsung saja kita buka volumenya lagi. Dan ternyata output arus atau keluaran arusnya di 5 ampere kit amplifier ini sudah overcurrent. Bisa kita lihat di osiloskop, outputnya akan terpotong-potong seperti ini ya. Ini jika menggunakan speaker, maka suara akan terdengar jedok-jedok di speaker ya, tapi tidak terputus-putus suaranya. Inilah yang membuat amplifier TDA 8954 versi BTL ini tidak cocok digunakan di speaker dengan impedansi 4 ohm. Tapi bisa bunyi mas. Ya bisa bunyi, tapi tidak akan maksimal jika menggunakan speaker 4 ohm. Berbeda dengan 8 ohm, amplifier ini akan lebih maksimal jika menggunakan speaker di 8 ohm. Terus bagaimana kalau menggunakan tegangan 42 volt DC atau 32 volt AC? Apakah dayanya akan lebih tinggi? Ya sebetulnya bisa kalau 100 watt RMS, tapi setelah saya coba 32 volt AC menggunakan trafo ya, malah IC-nya ini yang jebol ya, karena outputnya itu cepat osilasi sebelum mencapai titik klip, dan IC-nya pun akan cepat panas ya jika menggunakan tegangan 32 volt AC. Jadi untuk kit ini rekomennya di 35 volt DC atau 25 volt AC CT supaya lebih awet, tapi daya outputnya ya sudah saya teskan tadi. Oke, cukup sekian video review dan tes kit amplifier TDA 8954 versi 1 channel BTL. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.